Lini masa media sosial ramai dengan unggahan, peringatan darurat, bergambar burung Garuda dengan latar belakang berwarna biru. Gambar tersebut diunggah di media sosial X, Twitter, oleh banyak warganet dan influencer sejak Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Poster tersebut diunggah sebagai bentuk perlawanan masyarakat usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat pencalonan pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Asal-usul peringatan darurat Garuda Biru. Unggahan gambar Garuda Biru bertulis peringatan darurat merupakan tangkapan layar dari video analog horor buatan EAS Indonesia Konsep, berjudul, EAS Indonesia Konsep, tanggal 24 Oktober tahun 1991, ANM 021, Mesem, First Encounter, yang diunggah pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. EAS Indonesia Konsep merupakan akun YouTube yang membuat video dengan konsep The Emergency Alert System, EAS, versi Indonesia. EAS sendiri adalah sistem peringatan kedaruratan nasional Amerika Serikat yang didesain untuk menyebarkan pesan darurat di tengah siaran televisi dan radio. EAS Indonesia Konsep membuat video peringatan darurat tersebut menggunakan cuplikan dari siaran TVRI dengan gambar bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian pada ketik 17, muncul layar biru berlambang burung Garuda, di atasnya tertulis, peringatan darurat, disertai dengan musik horor. Lalu mengapa unggahan peringatan darurat Garuda Biru menjadi ramai di media sosial? Peringatan darurat jadi ramai di media sosial. Tangkapan layar Garuda Biru bertuliskan peringatan darurat yang ramai diunggah warganet di media sosial sebenarnya tidak berkaitan dengan analog horor. Warganet menggunakan gambar Garuda Biru dari penggalan video analog horor tersebut sebagai seruan dan peringatan terkait kondisi politik Indonesia yang kacau jelang pemilihan kepala daerah, Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan Kompas.com, tanda pagar, tagar, dan unggahan gambar Garuda Biru bertuliskan peringatan darurat mulai ramai di media sosial pada Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024, untuk mengawal putusan MK terkait syarat dan aturan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024. Ambang batas pencalonan. Pada Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. MK memutuskan untuk mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60, PU 22/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora. Dikutip dari Kompas.com, Rabu, MK memutuskan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik, gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya, atau 20% kursi DPRD. Adapun threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik akan disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen, perseorangan, non-partai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 UU Pilkada. Putusan nomor 60, PU 22/2024 dianggap dapat mengubah peta politik Pilkada serentak pada September tahun 2024. Misalnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Di Jakarta, sejumlah partai seperti PDIP dapat mencalonkan pasangan cagup-cawagup tanpa berkoalisi dengan partai lainnya. Adanya calon yang diusung PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024 disebut akan mengubah peta politik yang sejauh ini dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus yang mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Setelah putusan MK tersebut, Balik DPR RI melakukan rapat untuk membahas putusan MK nomor 60 tentang ambang batas pencalonan Pilkada pada Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Balik mengakali putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold itu hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ketentuan ini menjadi ayat tambahan pada pasal 40 revisi UU Pilkada. Sementara itu, pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Syarat batas minimum usia kepala daerah. Rapat Balik RI juga membahas terkait syarat batas minimum usia calon kepala daerah untuk tingkat provinsi adalah 30 tahun dan untuk tingkat kota adalah 25 tahun ketika dilantik. Pembahasan tersebut juga menuai perdebatan terkait putusan mana yang akan digunakan sebagai rujukan aturan batas usia calon kepala daerah.
Beberapa pihak mempertanyakan, batas usia calon kepala daerah merujuk pada putusan MA atau putusan MK nomor 70, PUU 22/2024. Pasalnya, bila merujuk putusan MK, batas usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan, dan bukan dihitung sejak pelantikan. Namun, dikutip dari Kompas.com, Rabu, pemimpin rapat Panja Balek, Ahmad Baidowi dari P3, memutuskan untuk dasar aturan batas usia calon kepala daerah menggunakan putusan MA sudah memutuskan lebih dulu klausul usia calon gubernur atau calon wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung. Dan itu bunyi hukum, jelas itu, ujar Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 ini. Adapun keputusan tersebut dianggap membuka peluang bagi Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaesang lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994. Saat ini, ia berusia 29 tahun dan digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Apabila batas usia calon kepala daerah merujuk pada putusan MA, Kaesang dapat mencalonkan diri lantaran akan berusia 30 tahun ketika dinyatakan terpilih.